Waduh, waduh, jatuh semua saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, setelah semalam ketiduran, nggak bisa live, bangun-bangun sudah jam 10:30. Saya fresh, habis buka puasa, tadi langsung badminton, bulu tangkis. Dan malam hari ini bisa menjumpai sahabat-sahabat Gus Miftah secara online melalui pengajian yang saya janjikan. Dan malam hari ini tema kita adalah berbagi. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk tolak corona. Sekali lagi, kita banyak berdoa kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan sampai gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Sholawat dari Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Kita lanjut dengan ijazahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Dibaca 5 kali ya. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allah, doa bersama-sama. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir ya dzal quwwatil madin. Innaka ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil madin ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil madin ya arhamar rahimin. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan corona segera dihilangkan dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita membahas kajian tentang berbagi, sedekah dan lain sebagainya. Masih banyak yang bertanya kepada saya tentang kenapa kemarin Gus Miftah motong sapi. Ya, jadi kemarin saya motong 1 sapi dan 1 kambing. Tujuannya apa? Tidak punya tujuan apapun, kecuali memang semata-mata mendoakan bangsa ini dan dunia pada umumnya supaya corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sorry, Instagramnya jatuh terus nih HP-nya ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu untuk menolak bala. As-shadaqatu tudfa'ul bala, atau dalam riwayat lain disebutkan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Jadi kalau kita kemudian takut dengan bala, semacam musibah dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan hari ini adalah memperbanyak bersedekah. Di dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya.
Kalau melihat orang lain kelaparan, kita kasih makan, maka sebelum besok kita kelaparan, Allah akan kasih makan kita. Tapi kalau melihat orang lain kelaparan, kita diam, besok kita kelaparan, gantian Allah akan diam. Jadi melihat kondisi Indonesia hari ini, dan yang saya yakin tidak hanya dialami oleh Indonesia ya, karena banyak negara yang lebih parah daripada Indonesia seperti Korea Selatan, Italia, Iran, dan lain sebagainya. Kalau melihat kondisi kita hari ini dengan stay di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, yang saya pikir bagus untuk memutus mata rantai virus corona, tetapi di satu sisi lain pasti akan menimbulkan gejolak ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Terutama masalah ekonomi lah. Sementara ketika kemudian kita bergantung kepada pemerintah, saya yakin kita APBN tidak akan memenuhi. Jelas karena jumlah penduduk yang demikian, yang saya sering guyon itu, memang di Indonesia itu kemiskinan menurun. Menurun dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya kalau kita mau jujur lah ya. Kemudian roda ekonomi ini mandek, stagnan ya. Maka akan banyak orang kelaparan, akan banyak orang yang bengok, jerit. Ya kawan-kawan pedagang asongan, kemudian ojek online, ya kan. Saya jujur ya, gara-gara kasus corona ini, saya sering gojek online untuk beli apa-apa. Supaya kawan-kawan kita gojek online itu tidak parah lah ekonominya. Kawan-kawan pedagang kaki lima dan lain sebagainya, nggak usah itulah, seniman, semuanya ini akan mengalami gejolak yang luar biasa. Sementara APBN kita tidak mencukupi. Kalau harus ngasih makan sekian banyak orang, maka salah satu opsi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ini orang-orang yang berpunya dari kalangan-kalangan middle height ini untuk menumbuhkan sifat sosial, tenggang rasa, tepo seliro, gotong royong kepada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang pas-pasan. Saya setuju ya sebenarnya. Sekarang kan kalau dilihat, gara-gara musim corona ini, ya tugas-tugas anggota DPR tidak maksimal. Anggota DPD tidak maksimal. Yang maksimal banget kan hari ini petugas kesehatan, dokter, medis, perawat, dan teman-teman kepolisian, TNI Polri lah, karena ini mendukung situasi keamanan di Indonesia. Ini yang maksimal banget ya. Sementara banyak lembaga-lembaga lain yang gara-gara corona ini nganggur gitu loh. Ya walaupun nggak nganggur, kerjanya nggak maksimal lah gitu loh, karena memang faktor ini. Seperti jujur saja kayak teman-teman di DPR, kan ya akhirnya nggak maksimal ya. Kemudian teman-teman di lembaga KPK juga nggak maksimal. Mbok, ayo kita bikin gerakan orang-orang yang kaya-kaya ini dari teman-teman DPR dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai sifat tenggang rasa sosial, gajinya dikasih untuk rakyat untuk menanggulangi gejolak ekonomi ini. Ya gak usah banyak-banyak lah, gaji 1 bulan umpamanya. Saya tidak hanya nyuara ya, saya tidak hanya nyangkem ya. Saya bukan anggota DPR. Tapi kalau teman DPR mau seperti itu, saya juga oke lah. Ayo. Makanya sebenarnya kenapa kemudian teman-teman kemarin ketika saya motong sapi yang gede banget tuh sapinya, kawan-kawan saya bilang, Gus diposting Gus, bah diposting, masukkan Instagram, Facebook atau di media sosial. Bukan untuk pamer. Kalau pamer apa sih yang mau saya dapatkan dari saya pamer itu loh. Saya nyari popularitas dari motong sapi, naif amat gitu loh. Saya tidak pernah merencanakan popularitas, saya tidak mabuk dengan popularitas. Tapi kawan-kawan saya ini bilang, ayo Gus, sapinya dipotong, diposting. Supaya ini menjadi semangat banyak orang, terutama dari kalangan yang berpunya, yang mampu ini, untuk mau berbagi. Karena memang hari ini, mohon maaf, ekonomi sangat-sangat susah. Terutama bagi kawan-kawan jalanan lah ya, baik itu ojek online, baik itu pedagang asongan, kaki lima, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menutup mata. Lah, mbok ya, kawan-kawan yang berpunya, berpenghasilan, mempunyai gaji, yang hari ini kerjanya tidak maksimal gara-gara corona ini,
karena harus kerja dari rumah atau memang fungsi kelembaganya tidak jalan gara-gara virus ini, seperti ya terang-terangan lah, seperti teman-teman di DPR RI, DPD, kemudian di lembaga-lembaga yang lainnya seperti KPK. Ayo kita ambil gaji kita ini, kita sumbangkan. Ada gerakan bersama itu untuk membantu sesama. Toh Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Ini saya pikir luar biasa itu loh. Kalau kemudian dibutuhkan banyak dalil, okelah kita baca beberapa kitab hadis ya. Tentang hadis ya. Tentang masalah sedekah umpamanya. Contohnya beginilah. Bagaimana kemudian keutamaan kita bersedekah, apalagi di musim-musim seperti ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullah min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullah min simaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullah minar rahiqil mahtum rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi linun. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma muslimin kasa musliman sauban, setiap orang muslim yang memberikan pakaian kepada sesama muslim lainnya ala uryin, karena telanjang, kasahullahu min khudril jannah, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari sutra hijau. Ya. Jadi kalau ada orang telanjang kemudian kita kasih pakaian, Allah akan menggantikannya besok di hari kiamat dengan kain sutra hijau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa ayyuma muslimin, setiap orang muslim at'ama musliman yang memberikan makan kepada sesama muslim ala ju'in, karena kelaparan, at'amahullah min simaril jannah, niscaya Allah akan memberinya makan dari buah-buahan di surga. Kurang apa lagi sih itu? Ya kalau konteksnya hari ini kita ukhuwah watoniyah, tidak hanya sama muslim, sesama anak bangsa, ayo kita lakukan. Toh banyak riwayat-riwayat Kanjeng Nabi yang juga memberikan sedekah kepada orang non muslim. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad SAW memberikan sarapan makan kepada orang Yahudi, kan juga banyak riwayatnya tuh. Wa ayyuma muslim saqa musliman, dan setiap orang muslim yang berikan minum kepada seorang muslim lainnya ala dhumain, karena kehausan, saqallahu minar rahiqil maktum, niscaya Allah akan berinya minuman suci yang masih tersegel tempatnya. Apa ini, gak luar biasa? Kalau soal hadis dalil banyak lah. Persoalannya kemudian adalah mau apa enggak kita berbagi, mau enggak kita menolong kawan-kawan kita, banyak yang kesusahan lah. Yo, ini menjadi gerakan bersama itu loh, bahwa kemudian banyak anak bangsa yang lain hari ini kelaparan, anak bangsa lain yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, karena harus berdiam diri rumah sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan tidak semua orang itu punya tabungan. Banyak kawan-kawan kita yang kerja sehari habis dimakan sehari. Sementara yang dijanjikan pemerintah kemarin itu, terutama masalah cicilan, presiden sudah seperti itu. Ini yang dibawa prakteknya masih nagih gitu loh. Masih nagih ke teman-teman yang punya cicilan motor, baik anak-anak taksi maupun Gojek online. Ini masih nagih. Yang punya tabungan bank masih ditagih dan lain sebagainya. Maka di sini kemudian dibutuhkan semangat memberi, semangat berbagi dari orang-orang yang berpunya, termasuk dari lembaga-lembaga pemerintah ini yang hari ini kemudian kerjanya kurang maksimal. Ayo kita bareng-bareng nyumbang. Alam Miftah mau ngomong toh, ayo kita buktikan bareng-bareng. Saya tidak akan hanya Tony Boster, waton muni dobose banter. Saya tidak akan hanya becak tanpa pir, waton jeblak tanpa mikir. Toh tanpa sepengetahuan kalian pun saya juga berbagi. Tidak harus semua apa yang saya lakukan harus saya posting di Instagram maupun di Facebook. Tidak harus diposting di YouTube. Saya berani ngomong seperti ini ya karena saya mempraktekkan gitu loh. Makanya, dan banyak kawan-kawan yang lebih kaya daripada saya juga nggak kaya kok. Saya punya santri saya itu 170 semuanya makan sama saya. Di tengah-tengah
kehidupan yang sudah seperti ini pun bukan berarti kemudian saya hanya fokus ngurusi santri saya, tapi saya juga harus berbagi kepada kawan-kawan yang lain di luar sana, termasuk support kepada tenaga-tenaga medis. Hari ini bagi saya pejuang kemanusiaan itu yang pertama adalah para dokter di rumah sakit yang ngurusi ini, kemudian para perawat, tim medis dan lain sebagainya, kawan-kawan kepolisian yang waktunya barangkali hari ini lebih banyak dihabiskan untuk mengingatkan orang supaya tidak berkumpul di jalan dan lain sebagainya. Kawan-kawan TNI. Makanya yang lembaga-lembaga yang tidak maksimal, mbok yo nggak harus dikasih semua lah, dipotong gajinya, ayo dikasih kepada rakyat. Saya pikir luar biasa ini. Apalagi Anda yang duduk di parlemen, kan Anda wakil rakyat. Mbok, sekarang kalau rakyatmu kelaparan, ayo dong dibantu. Oke? Jangan bantu Miftah lah. Miftah juga ikut bantu, nggak ada masalah. Bantu kawan-kawan kita yang lain. Begitu ya. Oke? Saatnya kita membuka pertanyaan. Minum dulu. Hai guys. Jadi begitu ya, kita berbagilah. Ayo, hilangkan kesombonganmu. Harta nggak dibawa mati. Harta nggak dibawa mati. Saya jadi ternyuh hari ini agak menangis ya. Saya meneteskan air mata ya. Saya membaca sebuah tulisan di koran, di online news itu. Tulisannya begini: yang diingat oleh ibunya Pak Jokowi itu hanya sholat terakhir, kemudian beliau mengatakan harta beliau yang masih tersisa diwakafkan. Ini bagi saya subhanallah luar biasa ini. Mau meninggal, mau dipanggil oleh Allah, masih mengingat kebaikan. Harta yang masih beliau miliki, almarhumah miliki, tolong diwakafkan ke masjid. Ini subhanallah. Kawanku, kita contohlah beliaunya. Beliau mau meninggal saja masih ingat kebaikan hartanya yang bisa diwakafkan. Kenapa kita yang hari ini masih sehat nggak termotivasi dengan itu? Harta nggak akan kita bawa mati, kawan-kawan. Semuanya akan mati. Dan harta yang menyelamatkan kita itu bukan yang di deposito, bukan yang di berangkas, bukan yang di tabungan, tetapi yang kita berikan kepada orang lain, yang kita bagi kepada orang lain. Sebelum terlambat, kawan-kawan. Yuk. Oke. Gus mau nanya, apakah dunia ini sudah masuk akhir zaman? Dari Uljad Al. Ya, saya jawab. Ini pertanyaannya menarik ini. Ya. Yang sering tanya, kok Ustaz nggak pernah bawa tongkat nih? Saya punya tongkat pendek nih. Ini oleh-oleh dari Karimun Jawa ini. Karena minta pengajar di Karimun, saya dikasih ini. Jadi begini, apakah ini sudah masuk akhir zaman? Saudaraku, ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, dikawal oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi itu kan banyak dikasih peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian ketika beliau naik ke langit ini. Ketika beliau naik Mi'raj, itu ada seorang perempuan tua tapi dandan seperti anak muda. Jadi nenek-nenek sudah puluhan tahun, kadaluarsa lah, tapi dandannya seperti anak muda. Wajahnya didempul, pakai wedak Viva nomor 4, alisnya dikerok ganti buntut kalau jengking, lipstikan, pakaiannya menor dan lain sebagainya. Lah ini memanggil Nabi Muhammad SAW. Apa panggilannya? Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Panggilannya sampai 3 kali. Nabi Muhammad, sini mampir sebentar. Sini mampir sebentar. Hei Muhammad, sini mampir sebentar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad dilalah nggak mampir. Nabi Muhammad berlalu, tidak menghiraukan panggilan perempuan ini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, itu tadi perempuan siapa? Yang memanggil saya disuruh mampir. Apa jawaban malaikat Jibril atas perempuan tua yang dandan menor ini? Ya tua dandan menor, kelihatan ayu tetap aja tua. Kelasnya pokoknya STMM lah, setengah tua Mahmud Dar itu lah pokoknya. Setengah tua yang kewer-kewer STNK. Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, ketahuilah perempuan tua tadi itu adalah gambaran dunia ini yang hari ini kamu tempati. Bahwa dunia ini sudah tua Muhammad, bahwa dunia ini sudah tua, sudah sepuh. Mungkin ya bisa kita artikan sudah akhir zaman gitu loh. Untung kamu tadi tidak mampir wahai Muhammad. Untung kamu tadi tidak berhenti. Kalau seandainya kamu tadi berhenti, niscaya umatmu akan menjadi penghamba dunia. Niscaya umatmu akan sangat mencintai dunia.
Kalau berdasarkan riwayat ini ya, siapa tadi yang bertanya tadi itu, saya pikir jelas dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah akhir zaman. Maka seharusnya corona ini semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara corona ini kita kehilangan Tuhan. Ini sudah tua. Dan untungnya tadi Jibril mengatakan, Muhammad, untung kamu tidak berhenti mendekati perempuan itu. Kalau seandainya engkau berhenti, maka umatmu akan menjadi penghamba dunia. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Maka dikatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu merupakan nenek moyang dari semua kesalahan. Ya Allah. Yalah, yang kaya-kaya. Jangan pelit, kamu mati hartamu gak dibawa. Maka saya sering mengatakan, Senajan berbondo-bondo, walaupun hartanya banyak. Morine mong sarung ombong. Anak bojo mara tuwa. Yen wis nguruk banjur lunga. Walaupun hartanya banyak, morine mung sarung ombong, morine hanya satu, kain kafannya hanya satu. Apalagi sekarang hari ini yang mati karena COVID-19, karena coronavirus. Ya Allah. Makanya kenapa kita perlu berhati-hati. Begitu saudara kita masuk rumah sakit ICU gara-gara coronavirus, atau kita yang masuk, barangkali itulah hari terakhir kita bertemu dengan keluarga kita. Kenapa? Karena begitu kita masuk ICU, sudah tidak ada seorang pun yang bisa menjenguk di dalamnya. Kenapa? Karena kita diisolasi. Begitu kita mati, na'udzubillah min dzalik, nggak ada yang melayat. Yang menguburkan siapa? Hanya tenaga medis. Itu pun dengan pakaian yang sangat rapat. Dan harta yang kita miliki nggak akan dibawa mati. Ayo, kamu yang kaya-kaya, yang pelit-pelit, rungokne kupingmu. Sengit tahu. Kalau bahasa agak kerennya apa? Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya nusmati bener amelu. Untuk apa kemudian kita simpen harta itu? Orang itu aneh, kalau mau mati itu malah mengingat-ingat yang hidup. Aduh, anakku belum mapan, nanti kalau aku mati istriku gimana? Please deh, salah. Seharusnya itu yang hidup mikirin yang mati, bukan yang mati mikirin yang hidup. Goblok gitu loh. Kamu mau tumbuk-tumbuk hartamu, mati untuk apa? Ya kalau kemudian hartanya ini manfaat untuk kamu yang mati. Kalau kemudian anak turunmu tidak pernah mengerti apa yang kamu dapatkan dalam kubur, yang kamu alami dalam kubur, nangis gue. Ayo, anak bojomu ragelem sodakoh di awakmu. Apakah kalau kemudian orang tuanya mati, kita sodakoh atas nama orang tua kita, ada pahalanya, ada manfaatnya? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi, sesungguhnya ibuku qad matat, telah meninggal. Inna ummi qad matat, afa yang fa'wa ing tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Faqala, dan Rasulullah menjawab, qala na'am, ada manfaatnya. Mumpung ini malam Jumat, yuk salat malam Jumat yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kira-kira wabah virus corona apakah ada obatnya ya Gus? Dari Puji Ambarwati-wati. Saya meyakini kok. Insya Allah, Allah berkenan menguji kita dengan penyakit. Pasti satu saat akan ketemu dengan obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Minimal hari ini kita tidak terjangkit, banyak baca Al-Qur'an lah. Oke ya. Ya Allah.
Dari Mbak Melin Zakensi, iya Gus, saya ngerasain banget setelah kemarin ditinggal suami saya meninggal Gus. Yang sabar ya Mbak ya. Mudah-mudahan suaminya husnul khotimah. Ya. Satu lagi pertanyaan dari Instagram. Menurut Abah Gus Miftah, apa itu corona Bah? Apa bener corona itu tentara Allah? Ngapunten Bah. Saya nggak tahu apa ini tentara. Yang jelas ini makhluknya Allah. Kalau ini makhluknya Allah ya kita minta sama Allah supaya makhluk dibuang sama Allah. Saya jangan dibentur-benturkan dengan ustadz lain, nanggepin ini itu tentara dan sebagainya. Enggak usah, ya. Minta doanya Gus untuk suami ya insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Ya. Kini mau malam Jumat bareng-bareng kita selawat yuk. Selawat yang sering Anda. Kenapa malam ini saya sengaja pakai topi saya. Ini topi saya lama ini, Taubaters. Mudah-mudahan malam Jumat ini dengan virus corona yang masih mewabah ini, kita semuanya menjadi hamba-hamba yang tadinya banyak berdosa, mulai hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Apa kata ahli kubur kalau kemudian kita tidak mau mendoakan padahal kita makan harta warisan yang dia tinggalkan? Apa kata ahli kubur? Kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kenapa Bunda? Oh, doain ya Bunda sakit. Dia habis kontrol. Ya, kita masuk ke pertanyaan. Ya Allah, doakan kami tetangga sudah ada yang yes kayak corona Gus. Ya Allah, yang bersabar lah. Ya Allah, jadi pengen cepat-cepat kumpul keluarga. Yuk semuanya yuk. Malam Jumat banyak berselawat ya. Allah, ya Allah, semoga semuanya kita diselamatkan oleh Allah, ya Allah. Dan ahli kubur yang telah meninggalkan kita semuanya, entah bapak kita, ibu kita, anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, semuanya malam hari ini dilapangkan kuburnya oleh Allah, diterangi dari sinar dari Allah,
dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, jangan pelit, jangan pelit. Yuk yang kaya mari kita berbagi yuk. Yang kaya yuk kita berbagi. Nggak usah yang jauh-jauh, tetanggamu dilihat. Kalau ada tetanggamu yang kekurangan, nggak usah diminta, langsung kamu bantu. Kalau memang tetanggamu itu betul-betul membutuhkan, ya. Yuk, buka pertanyaan yuk. Jogja kayak kota mati Gus, keruak gempil separuh. Nggak apa-apa les, berdoa dulu, mudah-mudahan segera normal sebelum Ramadan. Amin ya Allah. Gus, cara sholat tobat yang baik dan benar, bangun malam, 1/3 malam, wudhu yang benar, kalau berhadas besar mandi yang benar, pakai pakaian yang bersih, sholat 2 rakaat, niat sholat tobat, yang khusyuk benar-benar minta sama Allah atas semua dosa yang kita lakukan. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Toh tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni kecuali musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Nandayoh agar cara kita tidak terpaku dunia pripun gebah. Dunia itu kita boleh punya tapi jangan cinta. Dunia itu jangan dicintai. Boleh kita punya tapi jangan dicintai. Seperti kita punya mobil tempatnya di garasi bukan di hati. Artinya apa? Kalau kemudian satu saat mobil kita ditabrak orang atau rusak, itu yang rusak cukup mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan rusak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kantunya nih kayak gini ya Allah. Andi Suprasto Rekos, aku rebali raiso, wong tua kangen ki piye Gus. Kita doakan orang tuamu ya. Masih seperti ini. Yakin kok. Hasan Basalamah, Gus apa artinya ikhtiar itu usaha nak? Usaha sebaik-baiknya, berikhtiar sebaik-baiknya. Ya. Gus monggo apa mau melahirkan suami kena PHK, mau makan aja susah. Yang sabar ya Mbak ya. Allah insya Allah akan ganti semuanya. Giri Loyo Bukir Sari mau Giri minta doanya Gus. Amin amin amin. Saya doakan semuanya. Madura Habir, Miftah Al Karim. Donyane pun sepuh Gus, nggih, donyane pun sepuh. Abah doakan untuk Lampung. Yes, Lampung mudah. Keluarga saya juga di Lampung, di Jabung Timur. Semoga-mogahan semuanya selamat. Wah, ada Ustadz Huda Nur Hakim Al Husain. Assalamualaikum Ustadz. TKI Brunei hadir. Gus minta ijazah agar bisa cepat nikah, bikin rumah. Bismillah. Banyak sholawat. Insyaallah. Semoga Bunda lekas sehat, amin. Dari Fadli Rozi, terima kasih. Ini dari pengajian Gus Miftah. Gus, Pak Sadawat harus apa ijazah toh? Ya kalau bisa ada ijazah ya. Sowan kiai minta diijazahi. Insya Allah. Ya Allah. Sekali lagi ya, saya mengetuk pintu hati orang-orang kaya untuk bisa berbagi. Gak usah jauh-jauh lah. Lihat kanan kirimu yang masih kekurangan. Apalagi dengan kita di RS di rumah saja ini. Kita bantu. Kamu gak akan miskin gak? Ambil danamu, hartamu yang di bank itu. Yang tidak akan kamu bawa mati. Ya. Ingat, dalam satu hari malaikat Israel itu melirik kita, mendatangi kita sebanyak 70 kali. Kalau dalam sehari semalam itu hanya 24 jam. Sementara malaikat Israel mendatangi kita 70 kali. Berarti dalam 1 jam Israel itu mendatangi kita minimal 2-3 kali. Nggak akan lama saudaraku. Nggak akan lama. Ya Allah. Gus mau tanya, Anda Jogja lockdown. Untuk kita kaum ekonomi bawah, apa yang harus kita lakukan Gus? Saya mudah-mudahan pemerintah segera mikir untuk paket ekonomi rakyat di bawah ya. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan pemerintah karena memang APBN yang pas-pasan. Maka solusinya itu orang-orang kaya harus ngerti lah dengan tetangganya yang miskin. Ya. Puspa Kinasih, Gus minta doanya buat yang masih kerja di luar, buat dijauhkan dari corona. Amin, 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 amin. Amin. Ya, doakan buat wong Pati Gus. Ya, kita doakan semuanya. Jawa Timur, Mojokerto. Wabah penyakit hilang, aman, sentosa. Amin. Semoga nanti aku jadi orang kaya Gus. Amin, amin. Ya. Gus, hukumnya tidak mensolatkan jenazah karena wabah. Saya pikir sholat jenazah itu kan tidak harus langsung ya. Kalau memang tetangga kita, saudara kita yang meninggal gara-gara wabah itu ya,
Minimal kita sholatkan ghaib lah. Ya gimana lagi? Assalamualaikum Abah, kalian hadir rindu mujahadah teng pondok Bah. Ya le, Nduk. Siti Alifah Ayu Fatonah. Widodo Salim Gus, empun wayahe sugih tanpa bondo di bismillah. Rembang sehat kabeh amin. Abah disapa jamaah pengajian Gus Miftah. Jamaah pengajian Gus Miftah yang semangat menjadi media mensyiarkan Islam melalui medsos sehingga pengajian Gus Miftah lebih bermanfaat. Amin. Maguwarjo Sembong Merten, bismillah, sehat semuanya. Gus, apakah COVID-19 adalah salah satu tanda kiamat? Dari Reza Eko Yanto, wallahu alam bisawab. Gus ngirim almarhum maca kulhu diterima, bismillah. Bah atine gundah kudu pripun, sebanyak maca sholawatnya Mbah Hasim lah. Karena ini musim corona. Yuk dibaca lagi yuk. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Sebentar ya Bunda. Setelah ngaji apa ke situ? Bundanya agak sakit. Pulang kontrol. Doakan bundanya mudah-mudahan sehat ya. Sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Pondok Darul Ulum Jombang terhindar dari wabah. Amin. Bismillah. Indonesia kembali membaik. Yang sakit sudah kembali sehat. Amin. Dari Chelsea Juliana. Pak Nyun Dungo Lek gawean. Amin. Taiwan hadir. Rindu menanti, siap. Pekalongan hadir Gus, oke. Ya Allah, seminta ya mau malam Jumat. Ya Allah, corona hilang sebelum Ramadan, amin. Sebelum Ramadan kita semuanya sudah bebas. Nanti akan saya kasih hikmah besok malam lah. Apa hikmah terbesar? Hari ini kita harus di rumah saja. Besok malam kita bahas lagi. Pulau Sumatera dijauhkan dari virus corona. Rusmanto, oke, bismillah. COVID ini teguran Allah buat yang iman semakin hilang, terkikis dunia semakin baiknya pripun Gus. Semakin mendekat dengan Allah. Mugi Setu Bekasi sehat selalu Gus. Amin. Gus, sampean lebih keren pakai kacamatanya. Kemana? Oke. Pakai kacamata. Nah. Taubaters. Doakan ya Gus semoga saya dan keluarga kecil selalu dalam lindungannya. Amin. Corona hilang, yuk semuanya mantapkan dalam hatimu. Corona hilang sebelum Ramadan. Bahkan untuk amalan, ya Allah, Corona hilang sebelum Ramadan. Corona hilang sebelum Ramadan. Corona hilang sebelum Ramadan. Corona hilang sebelum Ramadan. Ya. Jangan lupa doakan kawan-kawan tenaga medis, doakan teman-teman dokter, doakan teman-teman polisi yang hari berjuang menjadi garda terdepan memberantas Corona ini. Dan kalau kita masih pengen umur panjang, saya tadi posting di Instagram, bunyinya begini. Kematian itu pasti, tetapi apa tadi itu saya lupa. Tetapi mempertahankan hidup itu adalah sebuah kewajiban. Saya ulangi, mati itu pasti, tapi mempertahankan hidup itu wajib. Artinya apa? Tahu ini bahaya, kita pertahankan supaya kita tetap hidup, itu menjadi wajib. Tahu di jalan ada harimau, kita nggak usah keluar dari rumah supaya tidak ketemu harimau. Itu menjadi ikhtiar, wajib. Ya, jangan tahu ada harimau di jalan, alah, mati itu pasti. Kamu langsung turun ke jalan ketemu harimau, dipangan sama harimau. Itu namanya orang konyol, bin goblok, bin pekok, tak kan? Ya, Abah minta doa supaya corona ini cepat berlalu. Doa yang selalu saya baca, Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Kita minta didoakan dari bala, dari wafa, dari taun, dari corona. Mintanya sama siapa? Hanya kepada Allah. Karena innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju. Dari Korea hadir Yadi Cahyadi. Oke. Ya.
Sugeng dalu Abah asal Comal. Ya, Comal hadir matur nuwun. Sampun kula di AB saya. Ya, terima kasih. Ansor Banjarbaru Kalsel hadir. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa pengajian di sana lagi. Condong Catur hadir. Oke. Mohon doa Gus semoga diberi momongan. Amin. Tria Ayah, ya Allah, corona hilang sebelum Ramadan. Yuk semuanya tulis. Semuanya tulis. Ya Allah, corona hilang sebelum Ramadan. Ya Allah, corona hilang sebelum Ramadan. Bila perlu di beranda Facebookmu, di status WA-mu, di status IG-mu, di IG story-mu, semuanya tulis. Karena itu adalah sebuah optimisme, doa supaya benar-benar corona ini hilang sebelum Ramadan. Ini Ramadan tinggal 29 hari lagi atau 28 hari lagi. Semuanya minta. Bila perlu nanti malam bangun jam 2 nangis minta sama Allah. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah corona jenengan gua sadurunge Ramadan ya Allah. Karena Ramadan kami rindu taraweh berjamaah ya Allah. Karena Ramadan kami rindu buka puasa bersama ya Allah. Kami rindu Ramadan tadarus bersama ya Allah. Gugah-gugah orang sahur bersama ya Allah. Minta sama Allah. Nanti malam ini ayo. Tulis semuanya. Ya Allah. Sebelum Ramadan corona hilang ya Allah. Amin. Corona hilang sebelum Ramadan, corona hilang sebelum Ramadan, corona hilang sebelum Ramadan. Semuanya punya keyakinan. Saya yakin dari sekian banyak orang yang berdoa, nggak mungkin semuanya ditolak oleh Allah. Pasti ada doa salah satu di antara kita, entah doa saya atau doa kalian, yang akan didengar oleh Allah. Yang pasti akan didengar oleh Allah, yang Allah benar-benar mengangkat corona ini dari alam dunia. Secara zahir, kita percaya kepada teman-teman medis, dan kita tetap di rumah saja. Tapi secara batin, tentunya kita harus banyak berdoa kepada Allah supaya benar-benar corona dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Corona hilang sebelum Ramadan, corona hilang sebelum Ramadan, corona hilang sebelum Ramadan. Semoga corona hilang sebelum Ramadan. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Atas doa-doaku sahabatku ini ya Allah. Amin ya Allah, amin amin ya Allah. Corona hilang sebelum Ramadan ya Allah. Corona hilang sebelum Ramadan ya Allah. Dan semoga ya Allah Engkau berikan berkah kepada kami di bulan Rajab. Engkau berikan kepada kami berkah di bulan Sya'ban. Dan Engkau sampaikan hidup kami, umur kami sampai bulan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, hilangkanlah corona sebelum Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah,
berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami sampai ketemu Ramadan. Panjangkanlah umur kami sampai ketemu Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum 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 Ramadan. Amin Allahumma amin ya Allah. Gitu dulu ya. Bunda agak sakit. Mohon Fatihah sekali kepada semuanya sahabat saya Instagram dan Facebook, karena Bunda hari ini masih tetap dalam kontrol dokter yang sudah tidak bisa ke Malaysia, akhirnya kepepet harus berobat di Jogja. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Kita doakan Bunda segera sembuh. Minta hadiah Fatihah dari semua teman-teman Facebook dan Instagram yang menonton acara malam hari ini. Fatihah sekali untuk istrinya Gus Miftah yang baru sakit. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah. Untuk Bunda Dwi Astuningsih, Allah engkau angkat penyakitnya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi. Ya Allah ya Rabb, engkau hilangkan corona sebelum Ramadan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah. Hajat kita dikabulkan, sakit kita diangkat, cita-cita kita dikabulkan. Mas Al-Fatihah sekali, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulangi 11 kali. Ya Allah, ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gus Miftah undur diri, harus membersamai Bunda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi malam hari ini berdoa, ya Allah hilangkanlah corona sebelum Ramadan. Ya Allah hilangkanlah corona sebelum Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.